Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang activity based costing. Jadi, apa itu activity based costing? Activity based costing adalah sistem perhitungan harga pokok atau costing di mana berbagai biaya overhead dialokasikan menggunakan basis yang terdiri dari satu atau lebih faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan volume. Jadi di dalam activity based costing itu ada yang namanya biaya overhead. Manufacturing cost yang pertama raw material atau bahan baku, yang kedua direct labor atau tenaga kerja langsung, yang ketiga factory overhead. Ada indirect material, indirect labor, repair and maintenance, dan light expense. Jadi dalam pengalokasian biaya overhead itu ada dua metode. Yang pertama metode tradisional dan yang kedua metode activity based costing. Apa perbedaan dari metode tradisional dan metode activity based costing? Metode tradisional itu dari biaya langsung dialokasikan pada produk berdasarkan hubungan yang diasumsikan atau cara yang paling mudah, misalnya jam kerja mesin, jam tenaga kerja, unit produk, dan volume lainnya. Lalu selanjutnya adalah metode activity based costing. Nah, dalam menentukan harga pokok menggunakan metode activity based costing itu ada dua pemicu. Pemicu pertama dari sumber daya. Biaya dibebankan pada kegiatan atas dasar usaha yang dikeluarkan. Lalu pemicu yang kedua adalah kegiatan. Biaya kegiatan dibebankan pada produk atas dasar pola konsumsi yang khusus. Mengalokasikan biaya dengan metode ABC. Activity based costing. Pendekatan pengalokasian dari sistem ABC adalah aktivitas yang dilakukan, basis yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dikenal dengan driver. Terdapat dua jenis driver, yakni resource driver dan activity drivers. Pendekatan biaya ABC yang pertama yakni unit level, yang dimana ada aktivitas yakni memotong, merakit, dan mengepok. Yang kedua biaya ini termasuk biaya listrik, biaya pemanas, dan upah pemeriksaan. Dan yang ketiga pemicu, yakni antaranya jam kerja dan jam mesin. Terdiri dari tiga, yakni aktivitas, biaya, dan pemicu. Aktivitas sendiri terdiri dari tiga bagian, yakni penjadwalan, setup mesin, dan memindahkan bahan. Yang kedua biaya pemasangan, biaya penanganan bahan, dan yang ketiga ini pemicu. Pemicu ini terdiri dari tiga, jumlah bed, jumlah setup, jumlah pemindahan bahan. Ini produk level, yang dimana terdapat aktivitas tersebut termasuk desain, buat prototipe, dan iklan. Biaya ini termasuk biaya desain, biaya pengembangan produk, biaya pembuatan prototipe, dan biaya teknik produksi. Yang pemicunya terdiri dari tiga, yakni jumlah produk, jumlah desain, dan waktu desain. Level aktivitas yakni pengelolaan pabrik, keamanan, pemeliharaan pabrik. Biaya termasuk sewa pabrik, depresiasi, pajak atas bangunan, asuransi pabrik. Pemicu yakni luas lantai. Dalam activity based costing itu ada kelebihan dan kekurangan. Saya akan bahas pertama itu kelebihannya dulu. Kelebihan pertama itu memiliki keuntungan strategis, yaitu dalam membuat keputusan, melanjutkan atau tidak melanjutkan. Berarti putusan tersebut nak lanjutkan atau tidak lanjutkan, bisa nanti ini kelebihannya. Ini kelebihan dari based costing. Yang kedua, membantu perusahaan jadi lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas yang memiliki nilai tambah. Sekarang teruskan kekurangannya. Kekurangan pertama itu mengimplementasian ABC memerlukan manajer yang dapat membuat perubahan radikal dalam berpikir tentang biaya. Nah, yang kedua, ABC tidak dapat menunjukkan biaya yang akan dihindari karena
tidak melanjutkan produk atau karena produksi lebih sedikit. Nah, yang ketiga, ABC itu memerlukan lebih besar usaha. Lebih besar usaha untuk mengumpulkan data daripada tradisional costing. Dari kelebihan dan kekurangan yang dibahaskan, tapi ada syarat ini, syarat penerapan activity based costing ini. Penerapan yang syarat itu penerapan activity based costing atau ABC dalam suatu perusahaan memerlukan kayak pemenuhan beberapa syarat. Syarat-syarat tertentu agar dapat dilakukan dengan efektif. Berikut ada penjelasan mengenai syarat-syarat tersebut. Syarat ABC tadi itu ada 5. Pertama, variabilitas biaya aktivitas. Yang kedua, diverifikasi produk atau jasa. Yang ketiga, data yang tersedia. Yang keempat, biaya implementasi. Yang kelima, kesesuaian dengan industri. Syaratnya itu, pertama kan ada variabilitas biaya aktivitas. ABC ini lebih efektif. Variabilitas biaya efektif ini, ABC lebih efektif jika biaya aktivitas yang dianalisis memiliki tingkat variasi yang signifikan. Jika biaya aktivitas cenderung tetap, metode ini mungkin tidak memberikan manfaat yang signifikan. Yang kedua tadi kan ada diversifikasi produk atau jasa. ABC ini cocok untuk perusahaan yang menghasilkan berbagai produk atau jasa yang memiliki tingkat kompleks yang berbeda-beda. Yang ketiga, data yang tersedia. Memerlukan data yang akurat tentang biaya aktivitas dan activity driver. Perusahaan ini harus memiliki sistem akuntansi yang memadai untuk mengumpulkan dan memproses data ini. Yang keempat, biaya implementasi. Penerapan ABC dan biaya implementasi bisa memakan waktu dan sumber daya. Perusahaan perlu mempertimbangkan biaya dan manfaat yang mungkin dihasilkan dari penggunaan metode ini. Berarti biaya implementasi ini perlu dipertimbangkan dalam menggunakan biaya implementasi. Yang kelima, kesesuaian dengan industri. ABC ini cenderung lebih berharga dalam industri dengan tingkat variasi biaya yang tinggi, tingkat kompleks produk atau jasa yang tinggi, dan di mana penerapan harga yang akurat dan memahami biaya sangat penting. Kesimpulan terakhir, pembahasan hasil kesimpulan. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang tinggi, berevolusi, berupdate, kemampuan untuk mengukur, mengelola, dan memahami biaya dengan lebih mendalam menjadi semakin krusial. Activity based costing atau ABC salah satu metode yang efektif dalam membantu perusahaan mencapai efisiensi biaya. Dalam ABC ini tingkatnya tinggi untuk banyak dipakai para perusahaan untuk mencapai tingkat perusahaan yang lebih tinggi dan lebih stabil. Materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.